Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Tengku Zulfikar, admin channel Zulfikar Tengku. Bagaimana keadaan saudara? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berlimpah dan berkah. Pada hari ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang penuh hikmah, sangat bermakna untuk dijadikan sebagai iktibar bagi kita yang masih hidup di alam dunia ini. Yaitu pada hari ini kita akan menceritakan sebuah kisah, yaitu seorang ulama yang dia itu seorang abid yang banyak sekali kelebihan-kelebihan dia miliki, tetapi dia akhirnya mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min zalik. Kita akan menceritakan kisah tersebut tertulis dalam kitab Syarhul Majalisi Saniyah, yaitu kitab syarah bagi Arba'in Nawawiyah, yaitu pada halaman 21. Hukia dengan kisah lawali nahtuma majlisana haza, dan sungguh kami akhiri akan majelis kita ini, dan sungguh kita akhiri akan majelis kita ini dengan kisah Syekh Barsisah yang abid, yang mana pada cerita beliau sangat banyak iktibar bagi kita orang yang beriman. Hukia dihikayahkan anna lahu sittuna alfan, bahwa Syekh Barsisah ini memiliki 60.000 murid-murid, yang mana mereka itu mampu terbang di angkasa dengan keberkatan ibadahnya, dengan keberkatan Syekh Barsisah, Syekh Barsisah. Famata kafiran, tetapi dia itu mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min zalik. Wa kana ya'budullah, dan dia itu selalu menyembah, beribadah kepada Allah Ta'ala, sehingga malaikat di langit terkagum-kagum daripada ibadahnya. Maka Allah Ta'ala berfirman, limaza ta'jubuna minhu inni a'lamu ma la ta'lamun. Kenapa kalian ta'jub daripada hamba yang beribadah itu? Inni a'lamu, bahwa sungguh aku itu lebih mengetahui akan ma yang tidak kamu ketahui. Fi ilmi annahu yakfuru wa yadkhulun nara abadal abadina. Fi ilmi, dalam ilmuku, bahwa Barsisah itu dia mati dalam keadaan kafir dan masuk dia akan neraka pada selama-lamanya. Fasami'a, maka iblis mendengar firman Allah Ta'ala tersebut, dan dia meyakini bahwa binasanya Syekh Barsisah itu di atas tangannya. Maka pada ketika itu dia itu mendatangi Saumi'ah, tempat ibadahnya Syekh Barsisah, di atas menyerupai seorang hamba yang beribadah, yang memakai dia pakaian ulama sufi. Fanadahu, maka menyeru ia akannya Syekh, dan berkatalah Syekh baginya, maka berkatalah Barsisah baginya iblis yang telah menyerupai seorang yang abid, man anta wa ma turid, siapa kamu dan apa maumu? Faqala ana abidun akunu aunan laka, aku ini adalah orang yang abid, orang yang beribadah. Aku ini adalah abid, dan adalah aku itu yang membantu dan bagimu untuk beribadah kepada Allah. Maka berkata ayahnya Syekh, siapa saja yang berencana untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, maka demi Allah, maka sungguh Allah memadalah aku sebagai sahabatnya. Maka iblis laknatullah beribadah kepada Allah selama 3 hari 3 malam. Lam yanam wa lam yakul lam yashrub, tidak tidur, tidak makan, dan tidak minum. Faqala Barsisah, maka Barsisah berkata, ana aftiru, aku berbuka dan aku tidur dan aku makan dan aku minum. Wa antala, sedangkan kau tidak makan, dan aku menyembah Allah Ta'ala dan bahwa aku sudah menyembah Allah Ta'ala selama 220 tahun. Wala akdiru ala tarkil akla wa syarba, dan tetapi aku tidak mampu untuk meninggalkan makan dan minum. Fama hailati, maka bagaimana caraku sehingga aku sabar akan sama seperti dirimu? Waqala,
Maka iblis menjawab, izhab fa'asillaha ta'ala tsumma tub fa innahu rahimun hatta tajida halwatal ta'ati. Halwatat ta'ati. Maka iblis berkata, pergilah kamu, maksiatlah kamu pada Allah Ta'ala, kemudian tobatlah kamu, maka Allah Ta'ala itu maha penyayang, sehingga engkau dapati, engkau rasakan akan kemanisan taat. Maka Syekh Barsisa berkata, kaifa a'sihi ba'da an abadtuhu, bagaimana aku melakukan maksiat kepadanya sesudah bahwa aku ibadah kepadanya selama kurang lebih 200 tahun. Maka iblis berkata, al-insanu iza adnaba yahtaju ilal mu'adirati, bahwa manusia apabila berdosa apabila kotor apabila berdosa membutuhkan kepada pengampunan. Faqala, maka Syekh Barsisa berkata, ayu zambin tashiru alayya, dosa manakah yang kau suruhkan untukku? Qala, berkata iblis, az-zina. Iblis berkata, berzina. Maka dia menjawab, la af'alu, tidak aku buat, aku tidak mau berzina. Faqala, berkata iblis, taqtul mu'minan, bunuhlah orang beriman. Qala la af'al, tidak mau, aku tidak mau. Qala tashrubul muskiran, minumlah kamu akan yang memabukkan. Fa innahu ahwanu, maka dosa minum memabukkan itu dosa yang ringan. Dan Allah cuma memarahi dirimu, tidak menyebabkan orang lain. Waqala aina ajiduhu, di mana aku bisa mendapatkan minuman memabukkan? Faqala izhab ila qaryatin kaza, maka pergilah kamu ke sebuah desa. Maka pergilah Syekh Barsisa, fara'a imra'atan jamilatan, maka pada ketika itu dia melihat seorang wanita yang cantik, maka Syekh Barsisa membeli minuman daripadanya. Maka minumlah Syekh Barsisa, wasakara wazana biha, dan sesudah dia meminumnya, maka dia itu mabuk dan juga berzina dengan si perempuan yang cantik tadi. Fadakhala alaihi zawjuha, maka pada ketika itu masuklah suaminya. Faqatalahu, maka Syekh Barsisa membunuh suami si perempuan tadi. Kemudian iblis pada ketika itu menyerupai pada bentuk manusia, dan segera ia melaporkan kepada raja. Maka raja pun menangkap Syekh Barsisa dan menjilidnya, karena minum khamar 80 kali jilid dan 100 kali karena berzina. Dan Syekh Barsisa dan raja memerintahkan untuk mensalib Syekh Barsisa karena dia telah membunuh suami perempuan tadi. Maka ketika Syekh Barsisa, maka manakala Syekh Barsisa setelah disalib, maka datanglah iblis dalam bentuk yang tadi. Maka berkata, kaifa tarahaluka, bagaimana kamu melihat keadaanmu bagaimana kamu melihat keadaanmu sekarang ini? Faqala man ata'a, barang siapa yang berteman dengan orang yang jelek, dengan teman yang jelek, maka beginilah keadaannya. Maka berkatalah iblis, kuntu fi ibadatika, maka berkatalah iblis, adalah engkau itu telah menyembah Allah selama 220 tahun, sehingga aku mampu menyalibkanmu. Walau aradta, maka jika engkau kehendaki aku lepaskan dirimu, maka jikalau engkau kehendaki aku akan melepaskanmu. Waqala, maka berkata, uridu wa a'tika ma turid, aku sangat menginginkannya dan aku memberikan apa yang kau inginkan. Berkata ya iblis, usjud li sajdatan, sujudlah kamu bagiku sekali sujud. Qala kaifa asjudu ala khashbi, bagaimana aku bisa bersujud sedangkan aku sedang terikat di atas kayu? Qala bil ima, dengan isyarah. Maka mengisyarahlah Syekh Barsisa dengan kepalanya untuk sujud kepada kafir. Fakafara, maka kafirlah dia pada demikian itu. Maka kafirlah Syekh Barsisa karena bersujud kepada iblis. Na'udzubillah min zalik. Maka manakala kafirlah ya, berkatalah sultan,
Berkatalah syaitan, qala syaitan, berkatalah syaitan, inni bariun minka, bahwa aku telah terlepas daripadamu. Inni akhafullah rabbal alamin, aku takut kepada Allah, yaitu Tuhan sekalian alam. Yang gitulah dia mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah min zalik. Nah, sekianlah cerita pada hari yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bihi